Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di mana kali ini kita akan menyimak kisah yang dialami Siti Aminah menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, tepat pada 12 Rabiul Awal, Aminah binti Wahb melahirkan seorang putra yang menjadi junjungan umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melahirkan, ia mengalami peristiwa tak biasa. Peristiwa tersebut diceritakan Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah karyanya dengan mengacu pada riwayat Abdullah bin Ja'far. Diceritakan, ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia diperlihatkan sebuah cahaya yang keluar dari jasadnya. Lalu, cahaya itu menyinari leher-leher unta di Busra, atau gedung-gedung di Busra. Beberapa lama kemudian, ia melahirkan Muhammad. Ada riwayat lain yang menyebut Siti Aminah melihat dirinya mengeluarkan cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengapa hanya negeri Syam yang diterangi cahaya? Karena hal tersebut merupakan isyarat bahwa kejayaan dan kekokohan agama Islam di negeri Syam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Tidaklah masalah bagi mereka adanya orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Demikianlah keadaan mereka sehingga datanglah ketetapan Allah, hari kiamat. Mereka adalah sekelompok orang yang tinggal di negeri Syam. Demikian menurut penjelasan dalam Sahih Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, keluarnya cahaya pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan merupakan isyarat bahwa kelak terdapat cahaya yang membuat penduduk bumi mendapatkan petunjuk dan gelapnya kemusyrikan akan sirna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan, tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Dengannya, kitab suci, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridanya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya, 1. Jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah, 15-16. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada waktu malam tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Yang artinya, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Saat itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia saat ia masih dalam kandungan sang ibu. Menurut berita Detik Hikmah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Siti Aminah pun segera mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran putranya kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib lantas menyambutnya dengan gembira. Dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Abdul Muthalib kemudian membawa bayi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa waktu, pihak keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencarikan ibu susuan untuknya. Kebiasaan menitipkan anak pada ibu susuan di desa ini menjadi hal lumrah bagi masyarakat Arab pada zaman dulu. Hal tersebut bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli serta fasih, tulis Munawar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya disusui oleh seorang ibu susu bernama Halimah Sa'diyah. Ia adalah wanita dari Bani Sa'ad.